Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat hidayahnya lah sehingga kami bisa mempresentasikan hasil final kami, yaitu pada mata kuliah akuntansi keperlakuan, yang dimana dosen pengampu kami yaitu Ibu Eka Merdekawati, Eskom SEM. Kami dari kelompok 4 ingin membahas dua aspek keperlakuan, yaitu yang pertama aspek keperlakuan pada akuntansi audit internal yang berhubungan dengan studi kasus kami, yaitu yang pertama kasus penipuan akuntansi Bank Panin pada tahun 2020. Yang kedua yaitu kasus penipuan akuntansi Toshiba pada tahun 2015. Yang ketiga yaitu kasus korupsi di PT KAI pada tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu kasus korupsi di Petrobras pada tahun 2014. Dua, yaitu aspek keperlakuan pada akuntansi pengambilan keputusan yang berhubungan dengan studi kasus kami, yaitu yang pertama studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia, yang kedua kasus kepemimpinan PT Bank Sentral Asia, yang ketiga yaitu studi kasus Bank Permata, yang keempat studi kasus Alibaba Group, yang kelima yaitu kasus kepemimpinan di IBM Group, yang keenam yaitu studi kasus Oracle Crab. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Rosdiana selaku sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Pemateri yang kedua yaitu Khairun Nisa, pemateri yang ketiga yaitu Indira Hasbah, pemateri yang keempat yaitu Sakinah, dan pemateri terakhir yaitu Salma. Pembahasan aspek keperlakuan pada akuntansi audit internal membahas tentang aspek keperlakuan dan akuntansi audit internal, pengertian audit internal, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis audit internal. Pendahuluan, audit pada saat ini telah menjadi bagian penting dalam dunia akuntansi, khususnya aspek-aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas auditor dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Terdapat banyak hal yang dapat dipertimbangkan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada aspek keperlakuan auditor. Salah satu karakteristik yang membedakan akuntan publik dengan auditor internal terkait dengan keterikatan secara pribadi. Akuntan publik terkait dengan catatan-catatan suatu organisasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dibangun oleh badan profesi akuntansi. Sebaliknya, auditor internal terkait dengan aktivitas-aktivitas manajemen dan orang-orang yang menjalankan operasi organisasi. Selanjutnya yaitu kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian audit internal. Menurut Sukrisno Agus, internal audit atau pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh sebagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketataan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketataan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah, misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi, misalnya standar akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan audit internal. Ada 6 tujuan audit internal. Yang pertama, menjaga keamanan aset, melindungi aset perusahaan dan mengurangi risiko penipuan. Yang kedua, memastikan kepatuhan, memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ketiga, meningkatkan efisiensi, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Keempat, menjaga kualitas keuangan. Meningkatkan keandalan dan integritas keuangan perusahaan. Yang kelima, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Memastikan perusahaan menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Yang terakhir, menjamin pengeluaran yang wajar, memastikan pengeluaran perusahaan sesuai kebutuhan dan dalam batas wajar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Selanjutnya ada fungsi audit internal. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengeluaran biaya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dalam proses auditing, auditor internal juga akan meminta divisi keuangan menyetorkan bukti transaksi seperti nota, wesel, tanda terima kas, dan sebagainya. Apabila ada kejanggalan dari salah satu transaksi, auditor bisa langsung meminta pertanggungjawabannya pada manajemen. Yang kedua, memastikan kinerja keuangan perusahaan sesuai standar. Fungsi internal audit berikutnya adalah memastikan laporan keuangan perusahaan tersusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Apabila ada jurnal atau neraca dengan nama akun tidak sesuai PSAK, auditor bisa meminta manajemen memperbaiki laporan tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan perbaikan sebelum proses audit eksternal. Internal audit adalah proses yang ketat dan penuh ketelitian. Meskipun demikian, segala masalah dan kesalahan pencatatan selama tahap audit ini hanya akan jadi konsumsi internal manajemen saja. Lain halnya dengan proses audit eksternal yang bisa meresikokan profesionalitas dan nama perusahaan. Kemudian jenis-jenis audit internal. Ada 3. Yang pertama, audit keuangan, di mana audit keuangan merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan suatu entitas untuk menilai apakah laporan tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan sendiri merupakan audit yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu entitas atau unit kerja mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, audit operasional. Audit operasional merupakan evaluasi sistematis terhadap kegiatan operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dari operasi tersebut. Kemudian materi selanjutnya ada aspek keperlakuan pada akuntansi pengambilan keputusan. Di sini kita akan membahas mengenai aspek keperlakuan dan akuntansi pengambilan keputusan, pengertian akuntansi pengambilan keputusan, tujuan, jenis-jenis dari model proses, dan proses pengambilan keputusan. Kemudian ada case study, di mana kita akan membahas mengenai kasus-kasus, masalah, dan penyelesaiannya. Terakhir ada kesimpulan, kita akan membahas mengenai pentingnya aspek keperlakuan pada akuntansi pengambilan keputusan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri keempat saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam pengambilan setiap keputusan oleh stakeholder, pasti dibutuhkan yang namanya analisis laporan keuangan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, tentu dibutuhkan analisis yang memang benar-benar mumpuni dalam menangani hal tersebut. Bisa dikatakan bahwa analisis yang memang benar-benar menguasai bidangnya haruslah memiliki keperilakuan atau behavior yang memang sesuai dan tidak bertentangan dengan hal tersebut. Singkatnya, bisa dikatakan bahwa ilmu akuntansi itu fleksibel, yang maksudnya bisa dikaitkan dan dikombinasikan dengan bidang ilmu yang lainnya, seperti ilmu analisis, ilmu sosial dan psikologi. Karena adanya situasi seperti inilah yang menjadi akuntansi keperlakuan menjadi suatu sistem yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Karena semua bidang ilmu yang dikomunikasikan tentunya saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya ada aspek keperlakuan pada akuntansi pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi pengambilan keputusan. Akuntansi pengambilan keputusan adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan untuk membantu membuat keputusan. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi pengambilan keputusan digunakan untuk membuat keputusan terkait keuangan, operasi, dan investasi perusahaan. Akuntansi pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan,
dan penyajian informasi keuangan untuk mendukung manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan strategis. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai pengertian dan peran akuntansi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan akuntansi pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi pengambilan keputusan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat yang dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis dan operasional. Informasi ini mencakup data keuangan yang penting untuk analisis kinerja, perencanaan masa depan, pengendalian biaya, serta evaluasi investasi. Dengan informasi yang tepat, manajemen dapat merumuskan strategi yang efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Akuntansi juga berperan dan meningkatkan transparansi kepada pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan di pasar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kepada pemateri kelima saya persilahkan. Baik, selanjutnya jenis-jenis model proses. Yang pertama, model ekonomi. Model tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan dalam suatu organisasi yang terdapat konsistensi antara beragam motif dan tujuan. Keputusan tidak bergantung pada preferensi pribadi, melainkan didikte oleh tujuan organisasi yang kompeten. Yang kedua, model sosial. Model ini dikembalikan oleh model ekonomi karena model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Yang ketiga, model keputusan Simon. Model ini lebih berguna dan praktis karena didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif yang memandang manusia sebagai makhluk yang rasional dengan memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atau suatu masalah atau peluang. Langkah ini dapat berupa respon terhadap suatu kejadian yang problematis, ancaman, atau peluang untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang para pengambil keputusan. Membutuhkan informasi mengenai lingkungan keuangan dan operasi, informasi terkait kondisi lingkungan eksternal, mengungkapkan adanya peluang produk atau pasar baru, atau malah ancaman terhadap suatu UKWO. Yang kedua, pemilihan alternatif yang optimas atau memuaskan. Manajer yang membuat pilihan final mungkin saja menghadapi beberapa alternatif yang mungkin masing-masing memiliki kelebihan tertentu daripada yang lain terkait kriteria keputusan yang memiliki. Manajer juga menyadari manfaat dan biaya politis dari setiap alternatif. Yang ketiga, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atau konsekuensinya. Dalam tahapan ini sebanyak mungkin alternatif yang praktis didefinisi yang dievaluasi. Pencarian tersebut seringkali dimulai dengan melihat persamaan masalah yang terjadi di masa lalu dan tindakan yang dipilih pada waktu itu. Jika tindakan dipilih berhasil, maka kemungkinan tindakan tersebut akan diulangi jika pencarian terhadap alternatif tambahan atau diperluas. Yang terakhir, penerapan dan tindak lanjut. Situasi yang ideal akan terwujud jika sumber kekuatan itu dikuasai oleh pendukung dari keputusan yang diambil untuk menjamin efisiensi penerapannya, umpan balik secara prodik, dan koreksi secara atas segala kesalahan yang terjadi mutlak diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang case study. Kasus di Indonesia ada 5 dan kasus di dunia ada 5. Yang pertama yaitu kasus penipuan akuntansi Bampani pada tahun 2020. Yang kedua yaitu kasus korupsi di PT KAI pada tahun 2020. Yang ketiga yaitu studi kasus PT Ban Rakyat Indonesia. Yang keempat kasus kepemimpinan PT Ban Sentral Asia. Yang kelima yaitu studi kasus Bank Permata. Adapun kasus di dunia, yaitu yang pertama kasus penipuan akuntansi Toshiba pada tahun 2015. Yang kedua yaitu kasus korupsi di
Petrobras pada tahun 2014. Yang ketiga yaitu studi kasus Alibaba Group. Yang keempat yaitu kasus kepemimpinan di IBM Group. Yang kelima yaitu studi kasus Oracle Craft. Selanjutnya yaitu kasus penipuan akuntansi di Bank Panin pada tahun 2020. Latar belakangnya yaitu pada tahun 2020 PT Bank Panin Tbk terlihat dalam kasus diduga suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangi nilai kewajiban pajak mereka. Modus operandi yang digunakan melibatkan manipulasi laporan keuangan dan data akuntansi untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini mencerminkan adanya praktik penipuan akuntansi yang bertujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu temuan masalah. Terungkap adanya aliran dana suap di pihak Bank Panin kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak untuk memengaruhi hasil pemeriksaan pajak. Modus ini memperlihatkan kolusi antara industri keuangan dengan otoritas pajak. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Dilakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan Bank Panin untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian yang mungkin terjadi serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada hasil beberapa individu yang terlihat termasuk pejabat Ditjen Pajak dan perwakilan Bank Panin dijatuhkan hukuman penjara dan denda. Verinike divonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta sebagai salah satu pelaku utama. Kasus ini berhasil mengungkap skema manipulasi laporan keuangan dan praktis suap dalam sistem perpajakan. Selanjutnya yaitu kasus penipuan akuntansi di Toshiba pada tahun 2015. Adapun latar belakangnya yaitu pada tahun 2015 Toshiba, sebuah konglomerat teknologi besar Jepang terungkap telah melakukan manipulasi akuntansi yang signifikan. Laporan investigasi mengungkap bahwa perusahaan telah melebih-lebihkan laba operasinya sebesar 151,8 miliar sekitar selama periode 2008 sampai 2014. Skandal ini menjadi salah satu kasus penipuan akuntansi terbesar di Jepang dalam beberapa dekade dan mencerminkan kelemahan dalam tata kelola perusahaan serta budaya kerja yang menekankan karyawan untuk memenuhi target yang tidak realistis. Selanjutnya yaitu temuan masalah. Laporan investigasi independen menemukan bahwa Toshiba telah menyajikan keuntungan lebih awal, menunda pencatatan kerugian dan melakukan berbagai praktik akuntansi yang tidak etis. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Toshiba memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk pembentukan komite independen untuk mengawasi proses laporan keuangan. Adapun hasilnya yaitu Toshiba mereformasi struktur manajemennya dengan mengganti para eksekutif yang bertanggung jawab atas praktik tidak etis tersebut. Kasus ini menjadi contoh penting bagi perusahaan global tentang pentingnya tata kelola perusahaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya kasus korupsi di PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Kepolisian Daerah Aceh mengungkap kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sertifikat aset PT Kereta Api Indonesia di wilayah Aceh. Proyek ini mencakup sertifikasi 301 bidang tanah di kawasan Aceh Timur dengan nilai kontrak lebih dari
8,2 miliar rupiah. Namun investigasi yang dilakukan sejak 2019 menemukan indikasi markup harga dalam pelaksanaan proyek yang menyebabkan kerugian negara sebesar 6,5 miliar rupiah. Adapun dari masalah ini ditemukan sejumlah pejabat di PT KAI diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa. Ini termasuk markup harga, manipulasi tender, dan pemotongan dana proyek untuk kepentingan pribadi. Penyelesaian dari masalah ini adalah untuk mengurangi manipulasi dalam proses tender, perlu adanya sistem e-tendering yang lebih transparan dan diawasi dengan baik. Audit independen yang dilakukan oleh pihak ketiga atau lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dapat membantu mendeteksi penyalahgunaan anggaran lebih cepat. Adapun hasil dari masalah ini, dengan kerugian negara yang mencapai 6,5 miliar rupiah, upaya pemulihan terhadap uang negara yang hilang menjadi fokus penting bagi perusahaan tersebut. Hal ini mencakup penyitaan aset milik tersangka yang berkaitan dengan hasil korupsi dan langkah-langkah untuk memastikan agar kerugian negara dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu kasus korupsi di Petrobras Brazil pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Petrobras, perusahaan minyak milik Brazil, terjebak dalam salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah melanda perusahaan BUMN. Skandal ini melibatkan pencucian uang yang secara terstruktur dilakukan oleh sejumlah mantan eksekutif dan kontraktor perusahaan konstruksi terkait. Diduga Petrobras membayar lebih untuk pekerjaan kontraktor dan kelebihan dana tersebut dialirkan sebagai suap kepada partai politik, termasuk Partai Pekerja yang dipimpin oleh Presiden Dilma Rousseff. Skandal ini terjadi pada periode ketika Rousseff menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi Petrobras hingga 2010, meskipun dia membantah keterlibatannya. Adapun masalah yang ditemukan yaitu pemimpin Petrobras dan kontraktor terkait terlibat dalam praktek penyalahgunaan wewenang dengan melakukan penggelembungan bunga harga. Skandal ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi Petrobras dan negara Brazil. Nilai pasar perusahaan anjlok lebih dari 200 miliar US dollar sejak 2008. Para investor mulai kehilangan kepercayaan pada prospek perusahaan ini. Adapun penyelesaian masalah pada kasus ini yaitu Petrobras mengumumkan bahwa mereka telah menyewa konsultan hukum untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Penyelidikan ini termasuk penilaian terhadap nilai aset yang tercatat dengan kemungkinan untuk mengurangi nilai beberapa aset yang telah tercemar oleh praktik korupsi. Adapun hasil yang didapat dalam kasus ini yaitu beberapa mantan eksekutif Petrobras dan kontraktor yang terlibat dalam skandal ini ditangkap oleh polisi federal Brazil. Mereka dikenakan dakwaan korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan mekanisme pengawasan yang lebih baik, resiko kerugian lebih lanjut bagi negara atau perusahaan di masa mendatang bisa diminimalisir. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya ada studi kasus PT Ban Rakyat Indonesia. Salah satu kasus terjadi pada nasabah prioritas BRI yang kehilangan dana akibat phishing. Dalam menghadapi masalah ini, BRI menyediakan layanan pengaduan dan memberikan dukungan kepada nasabah untuk menemukan solusi terkait kerugian yang dialami. Selain itu, BRI menerapkan prinsip kerahasiaan dan melakukan upaya preventif dengan memberikan edukasi kepada nasabah mengenai langkah-langkah pencegahan phishing. Adapun permasalahannya itu karena adanya kejahatan siber yang menargetkan nasabah melalui penipuan untuk memperoleh informasi pribadi. Langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu PT Ban Rakyat Indonesia bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melalui penyediaan layanan pengaduan, adanya upaya pemeriksaan dan penyelidikan, serta memberikan dukungan kepada nasabah dalam menemukan solusi terkait kerugian yang mungkin timbul.
Hasil dari permasalahan tersebut, beberapa individu yang terlibat termasuk nasabah Bank Rakyat Indonesia mengalami kerugian akibat phishing tersebut. Selanjutnya, kasus di dunia, studi kasus Alibaba Group. Pada tahun 2020, hubungan antara Alibaba Group dan pemerintah Tiongkok memburuk, terutama terkait dengan ekspansi ANT Group, anak perusahaan Alibaba di sektor keuangan. Pemerintah Tiongkok menilai bahwa ekspansi tersebut melanggar regulasi yang ada, yang berujung pada penundaan IPO ANT Group dan pengawasan ketat terhadap aktivitasnya. Permasalahannya, Bank Sentral Tiongkok menjatuhkan denda sebesar 7,12 miliar kepada Ant Group sebagai bagian dari penyelesaian masalah ini. Denda tersebut menandai berakhirnya konflik antara pemerintah Tiongkok dan Alibaba Group, memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan operasionalnya dengan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi yang berlaku. Penyelesaian masalahnya, Alibaba sebagai aktor sekuritisasi berhak untuk melakukan berbagai tindakan keamanan. Adapun caranya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan organisasi internasional, yaitu International Anti-Counterfeiting. Hasil dari permasalahan tersebut, sengketa ini membuka peluang untuk hubungan yang lebih baik antara Alibaba Group, Ant Group, dan pemerintah Tiongkok. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang dan pengembangan sektor teknologi di Tiongkok dengan regulasi yang jelas. Baik, pemateri selanjutnya saya persilahkan. Adapun kasus di Indonesia selanjutnya yaitu kasus kepemimpinan PT Bank Sentral Asia. Latar belakangnya yaitu fenomena kinerja yang terjadi di Bank BCA KCU Makassar, di mana masih ada kurang gairah dalam hal memberikan kinerja yang terbaik bagi kelangsungan perusahaan di Bank BCA KCU Makassar. Hal ini didukung oleh kuesioner awal yang diberikan kepada frontliner di BCA KCU Makassar, di mana didapatkan bahwa ada sekitar 43,3% karyawan yang tidak puas dengan kinerja mereka. Hal ini dilanjutkan dengan fakta yang didapatkan dari wawancara bahwa masih ada beberapa frontliner yang masih baru dan juga frontliner yang hanya bekerja sesuai dengan perintah saja, sehingga menyebabkan kinerja yang mereka berikan tidak maksimal. Belum lagi dengan frontliner yang tidak mengerti dan target perusahaan sehingga mereka tidak memberikan kinerja. Adapun temuan masalahnya yaitu karyawan mengeluhkan kurangnya motivasi dalam menghadapi target kerja, terutama saat menghadapi persaingan ketat di sektor perbankan. Penyelesaian masalahnya yaitu menggunakan pendekatan kepemimpinan transformasional untuk meningkat kepercayaan dan loyalitas karyawan. Adapun hasilnya yaitu pemimpin memberikan arahan yang jelas, inspirasi, dan dukungan kepada tim. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja berbasis tujuan jangka panjang dengan insentif berbasis pencapaian. Selanjutnya, kasus di dunia yaitu kasus kepemimpinan di IBM Corp. Latar belakangnya yaitu krisis yang dihadapi IBM pada awal 1990-an adalah hasil dari ketergantungan yang berlebihan pada penjualan perangkat keras yang menjadi kurang relevan dengan pesatnya perkembangan pasar teknologi. IBM menghadapi kesulitan keuangan besar yang menyebabkan penurunan pendapatan, pemutusan hubungan kerja massa, dan penurunan harga saham. Strategi yang diambil oleh CEO Louis V. Gerstner Jr. adalah transformasi bisnis dan restrukturisasi internal. Adapun temuan masalahnya yaitu di bawah kepemimpinan Johann F. Akers, IBM menghadapi penurunan pendapatan drastis. Pasar perangkat keras semakin kompetitif dan perusahaan kehilangan fokus. Penyelesaian masalahnya yaitu ketika
Louis V. Gerstner Jr. diangkat sebagai CEO pada tahun 1993. Ia mengubah fokus IBM dari perangkat keras ke layanan teknologi informasi. Gerstner juga memotong biaya operasional, menjual aset yang tidak strategis, dan memperkenalkan pendekatan berbasis pelanggan. Adapun hasilnya yaitu IBM berhasil keluar dari krisis yang menjadi pemimpin dalam solusi teknologi global. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, pada pemateri terakhir saya persilahkan. Baik, selanjutnya studi kasus PT Bank Permata. Latar belakang, Bank Permata dikenal sebagai Bank Permata adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan keuangan lengkap termasuk perbankan retail, korporasi, dan syariah. Didirikan pada tahun 2002 melalui merger 5 bank hasil restrukturisasi pasca krisis 1998. Bank Permata bertujuan menjadi mitra keuangan utama di Indonesia. Temuan masalah, Bank Permata menghadapi tekanan kinerja keuangan yang diukur menggunakan metode Kelmas. Beberapa aspek seperti kualitas aset dan portabilitas menunjukkan kelemahan sehingga mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas bank. Penyelesaian masalah, bank memperkuat permodalan melalui penerbitan saham baru, memperketat manajemen risiko untuk mengurangi kredit bermasalah, diversifikasi portofolio kredit ke sektor yang lebih aman. Hasil indikator Kemals menunjukkan perbaikan dalam aspek permodalan dan likuiditas, namun membutuhkan peningkatan lebih lanjut pada efisiensi operasional. Selanjutnya, studi kasus Oracle Corporation. Latar belakang, Oracle Corporation adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak basis data, layanan cloud, perangkat keras, dan sistem perangkat lunak perusahaan. Didirikan pada tahun 1977 oleh Larry Ellison, Bob Miner, dan Ed Oates Oracle. Oracle telah menjadi pimpinan global dalam solusi teknologi informasi untuk bisnis berbagai sektor. Temuan masalah, Oracle menggugat Google atas pelanggaran hak cipta terkait penggunaan Java API dalam sistem operasi Android. Oracle mengklaim bahwa Google menggunakan API Java tanpa lisensi yang sah. Penyelesaian masalah, kasus ini berlarut-larut hingga mencapai Mahkamah Agung Oracle menuntut ganti rugi sebesar 9 miliar, tetapi keputusan akhir memiliki Google yang menyatakan bahwa pengguna Java API ini adalah Fireas. Hasil, meskipun Oracle kalah, kasus ini menciptakan presiden hukum penting mengenai hak cipta dalam perangkat lunak. Oracle meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektualnya dengan modernisasi lisensi produk mereka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi kami. Adapun dari kesimpulan kami yaitu audit memainkan peran penting dalam dunia akuntansi, khususnya dalam memastikan proses pengambilan keputusan berbasis data. Audit memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data akurat dengan mempertimbangkan aspek keberlakuan auditor dan integritas analis. Kompetensi dalam analis laporan keuangan sangat penting untuk memastikan pengambilan keputusan yang mencerminkan kondisi sebenarnya, terutama dengan mengintegrasikan akuntansi dengan disiplin ilmu lain seperti psikologi, analis data, dan ilmu sosial. Kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT Bank Pani, TBK, dan Toshiba, serta skala korupsi di Petrobras dan pengadaan aset PT KAI menjadi contoh nyata betapa pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, mengawasi internal yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Di sektor perbankan, tantangan kinerja di Bank BCA KCU Makassar menunjukkan peluangnya perkembangan memahami karyawan terhadap target perusahaan, pelatihan keberlanjutan, dan peningkatan motivasi untuk memberikan kinerja terbaik. Sementara itu, kasus seperti BRI yang menghadapi masalah phishing dan konflik Alibaba dengan pemerintah Tiongkok mencerminkan pentingnya edukasi nasabah dan kepatuhan terhadap regulasi untuk menjaga stabilitas pasar. Sejarah transformasi IBM di awal tahun 1990-an dan keberhasilan Oracle dalam menjadi kepemimpinan global di sektor teknologi menegaskan bahwa adaptasi terhadap perubahan pasar dan inovasi keberlanjutan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Dengan menggabungkan tata kelola yang baik, pengawasan ketat, dan inovasi strategis, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik, mencegah risiko, dan memastikan keberlanjutan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Baik, itu saja pemaparan hasil dari kelompok final kami. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastakbirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.